Baik adik-adik, akan kita lanjutkan membahas soal SNBT. Nah, soal ini bisa diakses di simulasi tes.bppt.kemdikbud.go.id. Soal ini ya kita baca dulu ya. Negara T adalah negara kepulauan dengan biaya logistik yang tinggi. Pakar logistik menyebutkan hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur di negara T, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pakar logistik tersebut? Nah, kita cari. Ini pertanyaan adalah yang memperlemah dan tidak memperlemah dari pendapat pakar logistik. Kita cari mana pendapat pakar logistik. Nah, ini pakar logistik itu punya pendapat tidak meratanya infrastruktur di negara T ya, sehingga tidak semua wilayah dapat dijangkau. Kalimatnya ini, tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Jadi kita garis bawahi kalimat-kalimat yang penting saja, kalimat pokoknya. Nah, untuk mencari manakah yang memperlemah, kuncinya adalah kita cari negasinya. Jadi kalimat yang memperlemah adalah kalimat yang menegasikan dari pernyataan pakar logistik tersebut. Sementara yang tidak memperlemah berarti kalimat yang tidak berhubungan. Nah, ini pakar logistik ini membuat pernyataan ada dua. Pertama, tidak meratanya infrastruktur. Yang kedua, tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, dua kalimat ini. Nah, dari pernyataan ini ditanyakan manakah yang memperlemah dan tidak memperlemah. Jadi dengan konsep pemahaman logika matematika, ada proposisi atau kalimat atau negasi, kita bisa mengerjakan soal ini. Baik, ini ada 5 pernyataan, masing-masing kita nilai apakah memperlemah atau tidak memperlemah. Baik, kalimat yang pertama, pemerintah membangun infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan pembangunan. Nah, ini perhatikan di sini. Pakar logistik ini mengatakan tidak meratanya infrastruktur. Sementara kalimat di sini ada kalimat infrastruktur baru untuk memastikan pemerataan pembangunan. Nah, kalimat di sini itu adalah negasinya. Maka ini adalah pernyataan yang memperlemah. Perhatikan di sini tidak merata. Kalau dinegasikan berarti lawannya. Di sini ada pemerataan pembangunan. Nah, maka pernyataan nomor 1 ini memperlemah dari pendapat pakar logistik. Nah, jadi kalau ada kalimat tidak, maka negasinya, kata tidaknya malah hilang. Kalimatnya tidak merata, dinegasikan, katanya menjadi merata. Kemudian pernyataan yang kedua, pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik untuk mengurangi beban biaya. Nah, perhatikan kalimat kedua ini tidak ada hubungannya. Tidak berhubungan dengan pendapat pakar logistik, maka pernyataan ini tidak memperlemah. Karena inti kalimat dari pendapat pakar logistik adalah ini ya, tidak meratanya infrastruktur dan tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Kalimat nomor 2 ini tidak berhubungan dengan pendapat pakar logistik. Kemudian kalimat yang nomor 3, masyarakat memilih menggunakan jasa logistik saat berada di pulau yang sama. Ini juga tidak berhubungan, sehingga ini tidak memperlemah. Kalimat yang nomor 4, perusahaan logistik saat ini memastikan bahwa semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, ini perhatikan. Di sini negara T tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah, sementara di sini dikatakan semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Nah, ini bertentangan atau negasi dari kalimat pendapatnya pakar logistik, maka pernyataan ini memperlemah.
Karena di sini tidak semua wilayah dapat dijangkau, di sini kata tidaknya malah hilang menjadi semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Maka kalimat ini memperlemah pernyataan pakar logistik. Kalimat yang kelima, konsumen memilih perusahaan logistik yang memberikan pelayanan jangkauan pengiriman yang luas. Nah, ini juga tidak memperlemah karena tidak ada hubungannya dengan pendapat pakar logistik. Maka di sini ada 2 pernyataan yang memperlemah dan 3 pernyataan yang tidak memperlemah, karena memang di sini pernyataannya ada dua pernyataan. Demikian pembahasan mengenai soal simulasi SNBT dari Kemdikbud. Nah, soal logika dapat mudah kita pahami. Soal penalaran umum dapat mudah kita pahami kalau kita memahami logika matematika. Nah, soal ini bisa kita kerjakan kalau kita paham apa yang namanya proposisi, apa yang namanya negasi. Nah, kalau untuk mencari kalimat yang memperlemah atau pernyataan yang memperlemah, berarti kita cari kalimat yang menegasikan pernyataan di atas, pernyataan sebelumnya. Adik-adik sahabat Volta, pada kesempatan kali ini kita akan belajar logika matematika. Logika matematika ini salah satu materi pelajaran di matematika yang mendasari atau dibutuhkan nanti untuk mengerjakan soal-soal penalaran umum. Materi ini sangat dasar, perlu kita pahami dulu sebelum membahas soal-soal penalaran umum. Perlu kita pahami topik-topik yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar proposisi dan negasi. Negasi atau bisa juga disebut ingkaran. Perhatikan definisinya. Proposisi adalah kalimat pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah. Biasanya proposisi ini dinyatakan dengan huruf. Sementara negasi atau ingkaran ini definisinya adalah penolakan dari pernyataan yang ada. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Misalnya pernyataan P. Nah, sebenarnya untuk proposisi itu bisa dipakai huruf apa saja, bisa A, B, C, bisa X, Y, Z, bisa P, Q, R. Karena proposisi hurufnya adalah P, maka yang sering dipakai hurufnya adalah P. Nah, contohnya ini. Proposisi P, Budi sedang belajar. Misalnya ini bernilai benar. Nah, negasinya diberi seperti ada tanda negatif. Negasinya adalah Budi tidak belajar. Perhatikan kata kerjanya. Apabila kata kerjanya apabila predikannya berupa kata kerja, maka negasinya diberi kata tidak. Budi sedang belajar, maka negasinya Budi tidak belajar. Nah, pernyataannya juga berlawanan. Apabila P itu bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Seperti hubungan antara kalimat positif dan negatif, seperti hubungan bilangan positif dan negatif. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, I ini adalah kalimat Budi siswa SMA. Negasinya Budi bukan siswa SMA. Perhatikan, siswa SMA ini berupa kata benda, negasinya bukan siswa SMA. Jadi kata sederhananya, apabila predikannya ini berupa kata benda, maka negasinya diberi kata bukan. Alternatif lain bisa juga negasi ini diganti dengan antonimnya atau lawan katanya. Misalnya Budi siswa SMA. Nah, negasinya Budi siswi SMA. Bisa juga seperti itu.
Kemudian contoh yang ketiga, ini ada kalimat R, Budi, anak yang ganteng. Perhatikan kalau ini bukan proposisi ya, karena anak yang ganteng itu tidak bisa dinilai kebenarannya. Tidak bisa dinilai benar atau salah karena yang namanya ganteng itu relatif. Nah, jadi ini meskipun kalimat tetapi R ini bukan proposisi. Nah, dasar pemahaman ini sangat dibutuhkan untuk mengerjakan soal-soal tipe SNBT, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi.